Eh, Oke, terima kasih Patria. Oke, kita mulai. Saya share screen dulu ya, teman-teman. Ya, saya share screen dulu ya, teman-teman. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dari eh, UMC, dari UM Kuningan, selamat siang menjelang sore. Bertemu lagi dengan saya, Citra Karisma Islami. Mudah-mudahan tidak bosan, gitu ya. Hari ini pertemuan terakhir buat teman-teman terkait dengan saya izin ini dulu sebentar ya. Ya, mohon maaf tadi ada iklan sebentar. Oke, hari ini di pertemuan ke-15 tentang peran dan tugas guru dalam psikologi pendidikan. Teman-teman di sini adalah calon guru ya. Barangkali ada yang eh, sudah mulai mengajar atau sudah mulai bersinggungan dengan sekolah gitu ya. Mari kita kupas satu-satu peran dan tugas guru dalam psikologi pendidikan. Nah, apa yang Anda pikirkan tentang guru? Silakan di sini. Misalnya saya berpikir bahwa guru adalah orang yang harus segala tahu. Yang lainnya barangkali apa yang teman-teman pikirkan tentang guru? Ayo, dari 98 orang, 97 barangkali. Orang yang harus kreatif, Bu. Kreatif. Agip ini yang Siapa tadi yang bilang? Deden, Bu, Deden. Deden. Ya. Siapa lagi? Orang yang memiliki tanggung jawab dalam mengajar di kelas, Bu. Tanggung jawab mengajar di kelas. Siapa ini? Rio, Bu. Rido. Rio, Bu, bukan Rido. Maaf, Rio. maaf, maaf. Rio. Tadi Deden. Iya, Bu, nggak apa-apa. Siapa lagi? seorang pendidik, Bu. Pendidik. Siapa ini? Septiani, PTK Septi- 5A. Septiani. Orang yang sabar dalam Nah, mendidik Ibu. Septiani. Siapa lagi? Tadi Orang yang sabar saat orang tua kita sabar. pun. Sabar siapa nih? Vina Trimelisa. Cepat Tina. Bener nggak? Vina, Ibu Vina. Tina tuh kan ibu mah. Terus siapa Ibu lagi? seorang motivator. Seorang tanpa motivator. Orang tanpa tua tanda jasa. Motivator siapa nih? Amelia. Amelia. Terus Tanpa siapa tanda lagi? jasa. Pembimbing Ibu. Pembimbing siapa nih? Nadifa. Nadifa. Orang yang bertanggung jawab Ibu. Udah tadi itu sama Rio. Guru adalah panutan.
Siapa nih panutan? Rianita, Bu. Rianita. Yang memberikan contoh. Contoh. Siapa ini? Eva, Bu. Siapa? Eva. 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 Nah. Fasilitator dalam pembelajaran, Bu. Fasilitator dalam pembelajaran. Wah, banyak tuh. Siapa? Cucun, Bu. Jun. Kan memiliki Mas semangat. Siapa lagi? Yo. Oke, kita stop dulu ya. Nanti ada satu lagi pertanyaan. Ini, apa yang kita pikirkan tentang guru? Ini banyak sekali saya pikir ini hanya mewakili banyak sekali yang teman-teman ingin ungkapkan dari sekian pikiran teman-teman tentang guru. Kita bahas secara singkat. Yang pertama tadi saya bilang orang yang harus segala tahu. Pokoknya ketika siswa nanya harus tahu aja jawabannya, apa yang diutarakan oleh guru dianggap benar oleh siswa, gitu ya. Terus orang yang harus kreatif, kata Deden, benar harus kreatif. Jadi apa yang disampaikan oleh apa yang dipikirkan oleh guru itu harus dibuat sekreatif mungkin agar menarik, misalnya tanggung jawab di kelas, gitu ya, harus tanggung jawab. Tadi ada yang nambahkan juga tanggung jawab bukan hanya di kelas juga ya. Ini Rio bagus nih, tanggung jawab. Tanggung jawab tentang segala sesuatu yang ada kaitannya dengan dirinya di sekolah. Pendidik, tentu sabar, jelas, apalagi guru PAUD atau guru SD kelas rendah, SD kelas 1, 2, 3, itu sabarnya luar biasa ya teman-teman. Terus motivator, harus menjadi motivator juga, memberikan motivasi, harus membimbing juga. Terus harus menjadi panutan, yang tadi ditiru. Jadi harus segala sesuatu yang ada pada guru itu harus terlihat sempurna lah, gitu. Tidak ada cacat, gitu kan. Terus selanjutnya harus memberikan contoh yang baik, karya panutan contoh. Terus harus memberikan fasilitator dalam menjadi fasilitator dalam pembelajaran, memfasilitasi apa yang diperlukan oleh siswa. Nah, pertanyaan kedua dari saya, guru seperti apa yang Anda harapkan? Kalau tadi yang Anda pikirkan ya, sekarang yang Anda harapkan itu gurunya seperti apa sih? Guru seperti apa yang Anda harapkan? Jadi suatu saat Anda jadi guru tuh, apa yang ada di benak diri Anda yang diharapkan oleh siswa juga, gitu kan. Misalnya, guru seperti apa yang Anda harapkan? Misalnya, guru yang adil dalam memberi nilai. Nih, misalnya. Yo. Apalagi teman-teman? Yang empati dan peduli. Siapa nih? Saya dulu. Yang empati dan peduli. Yang empati dan peduli. Siapa nih? Anggita. Terus mengajarkan toleransi, Bu. Mengajarkan inspirasi, Bu. siapa nih? Mengajarkan toleransi siapa? Mengajarkan toleransi. Rio, Bu, Rio. Toleransi. Yo. Yang menginspirasi, Bu. Tadi siapa yang atas tuh yang empati peduli itu, Bu? Anggita, Bu. Anggita ya. Yang bijaksana, Bu. Terus siapa lagi? Yang menginspirasi, Bu. Siapa? Satu-satu dulu. Yang menginspirasi. Yang menginspirasi siapa nih? Bersikap konstruktif, Bu. Yang menginspirasi siapa? Chelsea, Bu. Chelsea. Yang bersikap profesional, Ibu, kepada siswanya, Ibu. Chelsea, Ibu. Profesional, Ibu. Siapa? Risma. Jawab. Adil, Ibu. Yang bersikap adil. Bersikap Profesional, Risma, Ibu. konstruktif. Konstruktif Yang siapa? bijaksana, Ibu. Galuh, Bu. Bertanggung jawab, Jadi tanya Bu Ibunya, konstruktif Galuh. naon? Konstruktif tuh kayak menerima apa sih, dengan senang hati, dengan sabar tanpa ada ketersinggungan, Bu. Oke, siap. Terus selanjutnya, Yang bijaksana, Ibu. bijaksana siapa nih?
Amelia. Amelia. Memahami karakteristik siswa, Bu. Siapa? Penyabar, Bu. Cucu. Karakteristik siswa siapa? Cucun, Bu. Siapa? Cucun. Cucun. Selanjutnya. Penyabar, Bu. Penyabar siapa? Nata. Serius Siapa dan penyabar? santai, Bu. Chalsa Prenata, Bu. Siapa? Chalsa Prenata. Salsa. Pakai Y, Bu. Sal. Di depan. Nah, ya. Salsa. Ya. Prenata. Oke, siapa lagi? Apa tuh? bertanggung jawab, Ibu. Tanggung jawab. Tuh ini. Yang bertanggung jawab. Kita, Bu. Kepada Bu. Siapa ini bertanggung jawab? Dan Fadila. Siapa? Intan. Intan. Yang Selanjutnya. Kreatif, Bu. Kreatif. Ibu yang berwibawa. Kita, Bu. Kreatif siapa? Danita, Bu. Renita. Ya. Bener nggak? Nanti salah tulis Bang Abang ya. Terus siapa? Rianita, Bu. Hah? Rianita. Orianita. Maaf, Bang. Ibu itu yang LC Chelsea, Bu. Yang LC Chelsea. Oh. Maaf, Terus selanjutnya Yang berwibawa, Ibu. berbawa siapa? Willy. Siapa? Willy. Nggak jelas sayang. Siapa, Neng? Willy. Lili. Oke. Selanjutnya. Serius namun santai, Bu. Pakai W, Bu. Serius Pakai sampai W. siapa nih? Ibu itu Willy, bukan Lily. Oh, siapa? Willy. W, pakai W. Willy. Serius santai siapa? Rama Ananda, Bu. Kira nama. Oke. Oke. Saya cukupkan dulu ya. Oke. Tadi yang sebelumnya terkait dengan apa yang Anda pikirkan tentang guru. Jadi sesuatu yang terpikir sebelumnya, gitu kan? Maksudnya barangkali memang harapan juga sama, terus atau misalnya lebih kaitannya dengan Anda melihat sosok guru yang sebelumnya atau guru yang Anda pikirkan ke depannya, gitu. Jadi terbatas dari pikiran. Yang selanjutnya, guru seperti apa yang Anda harapkan? Sebenarnya 11-12 ya pertanyaannya, hanya saja cara pandang berbeda. Yang pertama, yang tadi saya contohkan, yang adil dalam memberi nilai misalnya. Saya berharap punya guru tuh yang adil dalam memberi nilai. Terus yang empati dan peduli. Nih, Anggita. Jadi ini jadi satu apa ya? Yang saya bilang bahwa guru itu sosoknya tuh kayak malaikat gitu, sempurna. Jadi nggak boleh ada celah sedikit pun kesalahan dari guru gitu kan ya. Jadi yang empati dan peduli gitu, nggak peduli si guru itu ada masalah apa di rumah, nggak peduli guru itu ada masalah apa dengan pasangannya, nggak peduli ada masalah apa dengan keluarganya, nggak peduli itu guru ada masalah apa dengan partnernya. Pokoknya mah yang penting ketika berhadapan dengan siswa, guru harus empati dan peduli gitu kan ya. Mengajarkan toleransi gitu yang diharapkan oleh beberapa orang ketika saya ketika menjadi guru, saya pengen mengajarkan toleransi kepada anak-anak karena terkait dengan Bhinneka Tunggal Ika misalnya. Terus yang menginspirasi, berharap guru itu jadi inspirasi. Jadi berharap kita tuh jadi inspirasi ketika jadi guru, kita bisa menginspirasi banyak orang. Profesional yang tadi saya bilang, jadi nggak peduli ada masalah apa, nggak peduli kondisinya seperti apa, pokoknya kudu profesional aja ya. Terus konstruksif, tadi yang kata Galuh itu apa? Galuh tadi saya lupa lagi pengertian konstruksif. Konstruksif tuh kayak menerima semua masukan tanpa ada ketersinggungan, Bu. Jadi misal murid itu memberikan masukan kepada guru tuh, kita ya terima, luas. Oke, luas ya bahasanya ya, luas. Jadi ini juga nih, jadi berharapnya ini biasanya yang dihadapkan dengan anak-anak SMP, SMA yang sudah bisa komplain, yang sudah bisa
ngasih masukan, yang sudah bisa mengkritik, yang sudah bisa menyalahkan jawaban guru gitu. Misalnya guru itu memang keliru jawabannya, bisa siswa tersebut bisa mengkoreksi gitu kan. Nah ini juga yang memang di zaman now ini harus ada sosok guru seperti ini gitu ya, atau guru mempunyai sosok konstruktif ini gitu. Terus selanjutnya bijaksana, gitu ya, bijaksana sangat perlu gitu ya. Jadi ketika memandang satu masalah dan atau permasalahan di kelas, harapan guru yang diharapkan adalah guru yang seperti ini gitu, bijaksana, mengetahui atau mengenal tentang karakteristik siswa tentu ya. Jadi tahu untuk ini untuk anak-anak, untuk guru-guru PAUD, untuk guru-guru SD kelas rendah ini sangat perlu gitu ya. Karena apa? Karena memang tadi dasarnya ketika udah tahu karakteristik siswa, tentunya akan memudahkan kita dalam proses pembelajaran gitu ya. Terus penyabar, bertanggung jawab, kreatif, berwibawa, serius, santai. Yang terakhir kayaknya ini Rama berharap banget jadi guru yang serius, santai. Tentunya harapan-harapan kita ini kita akan catat nih gitu ya. Kita akan tempel, oh ternyata kita sebagai siswa atau kita sebagai ketika kita jadi guru, siswa kita berharap seperti ini ke kita gitu. Atau ketika kita sebagai guru, oh ini pikiran siswa atau pikiran orang lain, orang tua dan sebagainya tentang kita tuh seperti ini gitu. Jadi dua hal ini yang harus kita tanamkan, dua hal ini yang harus kita, oh iya kita harus seperti ini, oh iya kita harus menjadi guru yang seperti ini, oh iya kita harus menjadi pribadi yang seperti ini gitu ya teman-teman. Jadi hal-hal ini yang kita simpen nih. Ini kenang-kenangan sepada nih, salah satu kenang-kenangan teman-teman di mata kuliah ini. Jadi teman-teman nanti suatu saat, oh iya ya, ketika misalnya saya tidak bisa profesional, oh iya, salah satu yang harus ada diharapkan siswa kita kepada kita adalah kita profesional, gitu ya. Oke, itu ya teman-teman. Jadi ini pemanasan bagi kita semua bahwa oh ternyata guru itu sampai kapanpun tidak bisa tergantikan oleh teknologi. Guru itu sampai kapanpun tidak bisa, walaupun seahli-ahlinya ChatGPT, seahli-ahlinya Google, seahli-ahlinya berbagai macam yang bisa dijawab oleh Google, ChatGPT dan sebagainya, ternyata sosok-sosok yang tadi, itu harapan-harapan yang tadi itu tidak bisa digantikan oleh teknologi manapun, tidak akan pernah bisa tergantikan. Jadi tetap salah satu yang harus terpancar dari kita sebagai guru adalah seperti ini gitu. Karena teman-teman ini semester 5, semester 3 gitu, semester 1 adalah yang beberapa tahun ke depan lagi pasti, walaupun misalnya ada yang sebenarnya itu bukan cita-cita saya Bu, tapi setidaknya teman-teman yang sudah kecimpung di Fakultas Pendidikan akan merasakan atau akan berkecimpung di dunia pendidikan seperti itu ya teman-teman. Oke, kembali lagi. Nah, tadi pemanasan gitu, ketika teman-teman sudah tahu, oh kita tidak bisa tergantikan oleh teknologi. Teknologi sehebat apapun tidak bisa tergantikan. Oh kita tidak bisa tergantikan oleh sekelas ChatGPT. Ketika anak-anak bisa bertanya ke ChatGPT, ternyata guru lebih pintar gitu kan. Nah gitu, jadi ya, lebih pintar karena apa? Karena tadi karakteristik tadi tidak bisa tergantikan oleh teknologi manapun. Nah, peran dan tugas guru dalam psikologi pendidikan ini gitu ya teman-teman, kita akan membahas tentang guru sekarang, guru dahulu, dan guru masa depan. Yang perlu, yang tadi ada teman-teman komen yang kreatif. Nah, barangkali kalau guru dulu sumber belajar siswa hanya terbatas di guru. Jadi apapun yang terkait pertanyaan dari A sampai Z adanya di guru. Nah, guru sekarang gitu, kita lihat apa gitu ya. Oke, kita bahas satu-satu. Arti guru dahulu. Guru dahulu memiliki sumber pengetahuan, yaitu guru dianggap sebagai satu-satunya sumber pengetahuan, tidak ada sumber yang lain. Buku terbatas, perusahaan terbatas,
Kalaupun ada perpustakaan, buku belum tentu ada. Terus teknologi tentu saja dulu belum ada, gitu kan? Kalaupun ada, hanya sebatas di kota, misalnya seperti itu ya. Terus, jadi mereka bertugas untuk mentransfer informasi dan fakta kepada siswa melalui metode pengajaran langsung. Jadi mau nggak mau, guru itu harus, yang tadi saya bilang, di semuanya tahu. Kan? Memiliki otoritas dan disiplin, yaitu guru dihormati, dan memiliki otoritas penuh di dalam kelas. Positifnya, ketika guru dulu, itu memiliki otoritas penuh. Jadi, siswa itu sepenuhnya hormat ke guru, ya teman-teman. Jadi tidak ada kasus kayak sekarang, misalnya ketika guru yang istilahnya diajak berantem sama siswa, nggak ada, karena otoritas penuhnya ada di guru tersebut. Selanjutnya, nah, terus lebih modern, di antaranya yaitu fasilitator pembelajaran, gitu ya teman-teman. Terus guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa menemukan informasi dan mempelajari cara belajar secara mandiri. Jadi sudah mulai siswa itu belajar untuk mandiri karena guru fungsinya adalah fasilitator. Jadi memfasilitasi. Tapi tetap ketika teman-teman dihadapkan dengan PAUD tidak bisa sepenuhnya seperti itu. Ketika teman-teman dihadapkan dengan SD kelas rendah tidak bisa seperti itu. Jadi sebenarnya ini disesuaikan dengan tingkat usia atau dengan tingkat pendidikan si siswa. Gitu. Ketika SMP SMA tentu saja, apalagi kuliah. Jadi jangan heran ketika teman-teman ada dosen misalnya hadir di pertemuan pertama atau memberikan fasilitasnya di pertemuan pertama, selebihnya adalah teman-teman belajar sendiri, gitu kan, gitu ya. Selanjutnya, nah ini kalau tadi sekarang, terus sebelumnya dahulu, apa arti guru mendatang? Nah, yang pertama sebagai guru yang memiliki pola pengajaran untuk masa depan, di antaranya desainer pembelajaran, yaitu guru akan berperan sebagai desainer pembelajaran yang merancang pengalaman belajar yang dipersonalisasi dan sesuai dengan minat individu siswa. Jadi guru itu sudah tahu nih karakteristik siswa seperti apa, minat bakat siswa seperti apa gitu, dan guru memfasilitasi untuk sesuai dengan minat dan bakat siswa. Makanya sudah kalau di SMA ada peminatan gitu kan, jadi si anak minat kemana gitu. Selanjutnya mediator teknologi, yaitu guru akan lebih banyak menggunakan teknologi untuk memperkaya pengalaman belajar gitu. Ini banyak sekali ya sekarang, udah banyak aplikasinya. Mungkin teman-teman di PTIK ini lebih jago nih daripada saya gitu kan. Jadi ini Bu, apakah syah ketika kita menggunakan media atau menjadikan teknologi sebagai pengalaman belajar saja? Yang penting bertanggung jawab. Maksudnya bertanggung jawab gini, teman-teman memodif itu semua, terus belajar dengan sepenuh hati, terus teman-teman mendiskusikan, terus teman-teman belajar dengan, oh iya, ini kekurangannya, ini kelebihan ini. Jadi teman-teman harus bisa menganalisis dari satu, misalnya ketika teman-teman mencari pengalaman belajar di ChatGPT atau di Google atau dan sebagainya, teman-teman harus tanggung jawab dengan hal itu gitu. Kalau teman-teman rasa itu tidak masuk akal, ya udah jangan diterima gitu. Tapi ketika masuk akal dan ada sumber lain yang mendukung yang lebih real, teman-teman terima gitu. Jadi itu tadi sebagai tambahan pembelajaran ya. Terus selanjutnya pembina pembelajaran seumur hidup, yaitu guru akan mendorong siswa untuk menjadi pembelajar seumur hidup, mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan. Yang tadi yang kata siapa tuh yang konstruktif ya. Jadi kita harus menerima ketika memang itu tidak sesuai atau tidak
kita salah, kita kurang paham tentang hal itu, ketika siswa lebih pintar dari itu kita harus terima dengan legowo. Karena apa? Karena tadi perubahannya ternyata siswa ini lebih cepat belajar dari apa? Oh iya, belajar dari teknologi yang lain gitu. Jadi jangan menyalahkan sepenuhnya ke siswa terkait dengan pembelajaran yang mereka temui. Gitu. Jadi kita menerima ketika salah, ketika kurang tepat kita luruskan, ketika tepat kita apresiasi bahwa ternyata kamu bisa nih menyelesaikan pekerjaan ini atau menyelesaikan tugas ini dengan menggunakan atau dengan metode mandiri. Gitu. Seperti itu ya teman-teman. Oke. Selanjutnya, nah, kita ini kupas sekarang. Ketika tadi pengertian guru dulu, sekarang dan masa depan, kita akan kupas tentang karakteristik kepribadian guru. Harus seperti apa sih guru? Itu harus menunjukkan sifat atau karakter seperti apa sih guru? Yang pertama adalah kita akan bahas tentang kompetensi guru ini, bahwa guru yang profesional pada intinya adalah guru yang memiliki kompetensi dalam melakukan tugas pendidikan dan pengajaran. Jadi bukan hanya sekedar menyelesaikan administrasi ya teman-teman. Jadi ternyata tugas guru itu tadi pendidikan dan pengajaran. Jadi melakukan tugas ini. Kompetensinya ada apa aja? Ada apa aja? Ada kognitif, ada afektif, ada psikomotorik. Jadi kompetensi ini yang kognitif berkaitan dengan pengetahuan guru itu, terus afektif berkaitan dengan bentar saya ini dulu. Nih sinyalnya lup-lup ya teman-teman. Sebentar. Sinyalnya lup-lup. Cek. Sebentar. Sebentar. Oke. Sebentar. Oke, saya share ke dulu ya. Tadi ada. Oke. Nah, kita mulai lagi. Jadi kembali lagi karakteristik kepribadian guru ini, gitu ya teman-teman. Itu ada beberapa kompetensi, gitu. Kompetensi guru ini yang tadi melakukan tugas pendidikan dan pengajaran ada 3, gitu, terkait dengan pengetahuan kognitif, terkait dengan sikap afektif, dan tentang pengalaman psikomotorik. Seperti itu ya teman-teman ya. Selanjutnya barangkali ini ada yang ditanyakan dulu terkait dengan guru sekarang, dulu, dan masa depan. Oke. Selanjutnya standar kompetensi guru, gitu ya. Kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Standar kompetensi guru itu kompetensi pedagogi tentang pendidikannya, terus kompetensi kepribadian terkait dengan pribadinya, terus kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Ya, ini tentunya standar kompetensi yang standar banget gitu yang harus kita miliki. Pendidikannya bagaimana, kepribadian kita bagaimana, gitu, sosial kita. Jadi yang tadi satu paket guru itu harus memang di mata semua orang tuh guru tuh ya sempurna, nggak ada celah sedikit pun. Kalau misalnya manusiawi ketika seorang guru ada kesalahan, tapi ketika kesalahannya itu bisa dimanfaat, di bisa dianggap bukan suatu kesalahan gitu oleh beberapa orang, berarti guru itu tetap istimewa gitu. Jadi itu teman-teman yang tadi saya bilang tidak bisa tergantikan oleh teknologi manapun, walaupun
sekelas Google dan sebagainya yang cerdas sekalipun ya tidak bisa karena standar kompetensinya sudah ada seperti itu ya. Oke. Nah, apa sih yang menyebabkan faktor-faktor yang tadi ya kepribadian gitu ya, mempengaruhi kompetensi kepribadian guru, faktor biologis, faktor eh, dirinya, faktor kondisi dirinya, gennya dan sebagainya gitu ya. Terus faktor sosial, lingkungannya gitu, dan faktor kebudayaan. Nah, kita bahas menurut Koiran gitu ya tentang kompetensi profesionalisme guru gitu ya. Yang pertama itu mengerti dan menerapkan gitu ya, mengerti dan menerapkan gitu ya. Mengerti dan dapat menerapkan landasan pendidikan baik filosofis, psikologis, sosiologis dan sebagainya. Paket lengkap kan teman-teman. Jadi bukan hanya sekedar mentransfer keilmuan, bukan hanya sekedar mentransfer apa yang sudah ada di maaf bukan RPS ya, kalau eh, RPP gitu, bukan hanya sekedar apa yang sudah dicanangkan gitu, bukan, tapi lebih dari itu ya harus harus mengerti dan menerapkan landasan kependidikan filosofis, psikologis dan sosial serta sebagainya. Selanjutnya mengerti dan dapat menerapkan teori belajar sesuai antara perkembangan peserta didik. Ketika PAUD harus gimana, ketika SD kelas rendah harus gimana, ketika SD kelas tinggi harus gimana, ketika SMP, SMA harus gimana, gitu kan. Jadi sesuai dengan perkembangan. Kalau misalnya ada siswa yang tidak sesuai dengan perkembangan, harus bagaimana nih solusinya, gitu kan. Jadi mau nggak mau, udah paket komplit harus menyelesaikan semua yang ada pada permasalahan di kelas, gitu. Selanjutnya, mampu menangani dan mengembangkan bidang studi teman-teman yang menjadi tanggung jawab. Jadi ketika teman-teman diamanahi ngajar di PAUD misalnya, oh harus dikembangkan nih bagian kognitif siswanya, oh harus dikembangkan nih bagian apa misalnya bagian kemampuan siswa di bidangnya lainnya nih gitu kan. Itu kita harus mempunyai tanggung jawab dalam mengembangkan atau menangani bidang studi si siswa tersebut. Mengerti dan dapat menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi. Teman-teman harus tahu, oh iya ternyata anak-anak kita tuh ada auditorial, ada visual, ada kinestetik. Harus bagaimana nih kita? Harus menggunakan apa nih kita? Harus berperan seperti apa sih kita gitu. Jadi itu semua yang harus kita tahu gitu kan. Selanjutnya harus kita memberikan variasi gitu. Apalagi ke teman-teman yang misalnya mau nggak mau ngajar tuh di kelas gitu. Misalnya pelajaran yang memang harus di kelas. Teman-teman harus nyari ide nih di kelas biar nggak itu bagaimana gitu. Di kelas biar nggak jadi apa ya, nggak jadi anak-anak nggak jenuh itu gimana gitu kan, seperti itu. Kalau kayak guru olahraga, guru-guru yang memang memerlukan variasi untuk di luar eh, kegiatan di kelas, di luar kelas dan sebagainya, itu kan lebih mudah ya. Kalau teman-teman mau nggak mau yang harus bervariasi ini yang sedikit sulit teman-teman, karena kadang-kadang kayak misalnya saya Bunika Bumira mau nggak mau ngajar di online gitu karena sepada gitu kan. Terus tuh eh, harus membuat satu konsep yang menarik, belum tentu semuanya senang dengan nge-zoom gitu kan, karena memang kekurangan dari online adalah tidak tatap muka, tidak bertemu langsung, tidak ngobrol langsung, jadi mempersulit atau apa ya memperjenuh suasana gitu, jadi nge-zoom gitu, seperti itu ya. Selanjutnya, mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai alat, media, sumber belajar dan yang relevan. Jadi kudu kreatif, mampu mengorganisasi dan melaksanakan program pembelajaran. Tugasnya banyak banget ya teman-teman. Mampu melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik yang tadi sebelumnya dibahas oleh Bu Nika, terus minggu kemarin oleh saya dan Bu Nika, terus sebelumnya sama Bu Mira juga, mampu melaksanakan evaluasi hasil belajar tadi ya, mampu menumbuhkan kepribadian peserta didik. Jadi komplit gitu.
Jadi siswa tuh memang harus guru tuh harus serba bisa teh komplit teh harus bener. Oke. Selanjutnya, nah, kewajiban seorang guru profesional, maaf. Nah, kewajiban seorang guru profesional dituntut untuk merencanakan pembelajaran, gitu ya, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, terus meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi, gitu ya. Nah, ini yang sejalan dan dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, teman-teman. Bertindak objektif, gitu ya. Yang tadi benar-benar adil, tidak diskriminatif, gitu ya. Terus menjunjung tinggi peraturan undang-undang, hukum, kode etik, dan sebagainya, memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Oke. Hubungan guru dengan proses mengajar belajar, yang tadi ya ada pelaksanaan pengajaran, gitu ya teman-teman, perencanaan pengajaran, FPPH dan sebagainya, gitu kan. Terus pelaksanaan pembelajaran terkait dengan eh, prosesnya, gitu ya. Jadi teman-teman ini nanti bisa dibaca lagi, dibahas lagi, gitu. Ini sebenarnya udah ada ya di LOAM juga, di LOAM juga. Nah, prinsip-prinsipnya yang tadi. Jadi prinsip pengajaran dalam perencanaan itu apa aja sih? Ya, pertama prinsip perkembangan, mau nggak mau kita harus mengembangkan segala sesuatu agar proses pembelajarannya lebih baik. Prinsip perbedaan individu, kita tahu bahwa setiap individu itu berbeda, minat dan kebutuhan anak itu berbeda juga. Aspek motivasi dalam perencanaan pengajaran ini yang perlu kita olah, yang perlu kita pertahankan, yang perlu kita, oh iya ternyata lebih eh, lebih apa ya, lebih sulit untuk mempertahankan motivasi siswa kita, gitu ya. Oke, slide terakhir, gitu ya, pengelolaan kelas. Ini yang kita sendiri harus pintar-pintar, teman-teman. Kadang-kadang memang kejenuhan itu tidak bisa terabaikan, pasti ada titik jenuhnya. Oh, itu ya, itu sana sih pas guna selanjutnya penggunaan media. Jadi penggunaan media dan belajar ini dia bermanfaat sebagai sarana pengajaran. Jadi kita media kayak teman-teman harus terlatih dengan media-media yang ada di teknologi, misalnya Canva dan sebagainya, atau apapun itu YouTube dan sebagainya, agar bisa menjadi belajar siswa tidak seperti ya. Ada yang ditanyakan dulu terkait dengan ini ya, suku yang lain. Tadi kita sudah bahas ya dari sini, dari dua aspek ini, teman-teman sudah bisa menggambarkan. Ini hanya mengulang apa yang sudah teman-teman apa teman-teman lihat gitu ya videonya di LOM gitu ya, LOM. Terus teman-teman sudah lihat sepada gitu kan. Seperti itu. Jika tidak ada yang ditanyakan, ada yang ditanyakan terkait ini? Mudah-mudahan cukup teman-teman. Oke. Seperti halnya tadi, Bu Nika, saya meminta maaf, mohon maaf, saya Bu Nika, Bu Mira, barangkali misalnya ketika proses pengajaran atau proses perkuliahan atau proses mengingat dan diingatkan di grup atau misalnya wapri yang tidak terbalas dan sebagainya karena memang tertumpuk dan sebagainya. Ya, ada yang tanyakan? Malah 1.000. Ada yang tanyakan tidak? Bedanya mana sih? Nggak ada ya? Beda beda perusahaan. Oke, saya stop screen dulu ya. Saya, Bu Nika, Bu Mira, mohon maaf apabila selama perkuliahan dengan kami, terlebih ini dari mungkin teman-teman UMC yang kaget ya, semester 1 sudah diajak sepada gitu, sudah diajak ngejum gitu kan, sudah disuruh lari lagi gitu kan, yang harusnya baru pertemuan berapa, jadi pertemuan keberapa gitu ya. Kami dari kami bertiga mohon maaf
mudah-mudahan apa yang ada yang kami sampaikan walaupun sedikit, teman-teman bisa lebih banyak mengambil manfaat dari hal itu. Teman-teman bisa menggunakan Spada, teman-teman bisa mengulang dari LOM, jangan lupa tugasnya, jangan lupa nanti UAS, jangan sampai telat. Sekali lagi kami dari bertiga mohon maaf, dan mohon maaf. Mudah-mudahan teman-teman tetap semangat. Mudah-mudahan bagi yang dari UMC apalagi tidak kaget gitu ya. Sehat-sehat semua. Absen yang pertemuan terakhir. Silakan nanti mudah-mudahan ada waktu, ada rezeki, ada kesempatan kita bisa bertemu yang apalagi yang di UMC ya. Bertemu gitu kalau teman-teman di kampus di UM Kuningan barangkali sudah pernah ketemu dengan saya, Bu Nika, Bu Mira seperti itu di kampus. Oke. Tidak ada yang ditanyakan. Terima kasih teman-teman semua. Saya tutup. Oke, saya pengen foto ini dulu ya, on cam semua ya. Oke. Bukan gak rilis, ayo on cam mah. Gak rilis Karasep. Oh. Oke, saya on cam dulu ya, teman-teman. Silakan bagi teman-teman yang mau screenshot sendiri boleh. Kenang-kenangan channel terakhir. Insya Allah barangkali misalnya ketemu di luar atau misalnya ada yang mau didiskusikan kepada saya, Bu Mira, Bu Nika, insya Allah kami yuk sama-sama bisa belajar seperti itu ya. Oke. Ntar ya. Ntar ini masih banyak nih. 1, 2. Ntar ya. Tapi kayaknya ini tidak semua kumpul ya teman-teman. Karena tidak nyampe 100. Ntar. 1 buat ini. Ntar. On cam dulu sebentar. 1, 2, 3. Oke. Oke, jangan dulu live. Barangkali nanti Pak Tria ngirim absen lagi ya. Oke. Oh ya, tuh udah. Pak Tria udah ngirim absen. Silakan absen teman-teman. Saya akhiri. Terima kasih. Pokoknya terima kasih. Terima kasih kepada Pak semester 1 GSD semester 3 kalau nggak salah ya. Semester 1 maaf, BGSD semester 1 UM Kuningan, PTIK semester 5 hatur nuhun oge. Terima kasih. Oke, dicukupkan. Silakan teman-teman absen. Jangan lupa isi absen di ruangmu juga ya. Bagi yang dari UM Kuningan, bagi yang dari UMC, silakan absen sesuai dengan aplikasi atau sesuai dengan arahan dari UMC juga seperti itu ya. Hatur nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.